panjangnya yaitu Lulu Alia. Bisa dipanggil Ibu Lulu ya. Ya, Bu. Sebelum memulai pelajaran, kita membaca doa sebelum belajar. Sudah tahu doanya? Tahu. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah berdoa. Apakah masih ingat pada materi yang kemarin? Ya, ingat, Bu. Materi tentang apa? Tentang takwa. Ya. Apakah masih ingat apa itu takwa? Takwa adalah mendekatkan diri kepada Allah, Bu. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya beribadah. Ya. Apakah kalian sholat di rumahnya? Sholat, Bu. Ya. Untuk materi yang saat ini yaitu keutamaan memberi. Apakah sudah pernah mendengar tentang memberi? Memberi itu seperti apa itu? Ya, pernah Ya, mendengar, Bu. Bu. Tentang keutamaannya apa sudah ada yang tahu? Sudah tahu, Bu. Baik, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang keutamaannya. Sebelumnya Bu Guru tulis dulu ya. Ya, Bu. Kalian tulis juga biar Ya, bisa. Bu. Baik, di sini Bu Guru cuma menuliskan definisinya saja ya, tidak termasuk contohnya ya. Ya, Bu. Keutamaan memberi itu adalah amalan mulia yang dicintai oleh Allah. Contohnya itu seperti memberi makanan kepada teman kita, itu termasuk memberi. Nah, orang yang seperti itu dicintai oleh Allah. Apakah menurut kalian apakah memberi itu hanya berupa makanan? Tidak. Berupa apa? Contohnya? Berupa pakaian, berupa Barang yang lainnya. Kalau misalnya kalian mempunyai mainan, dan sedangkan kalian itu sudah tidak terpakai, kalian itu apa yang harus kalian lakukan? diberikan kepada orang yang tidak mampu. Ya, itu memberi ya. Ya. Ada konsep yaitu ada tentang tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Contoh, maksudnya di sini yaitu memberi itu lebih baik daripada meminta. Kalian suka meminta-minta apa suka memberi? Suka memberi. Ya, lebih baik memberi daripada meminta. Kalau kita diberi seseorang itu sebaiknya kita mengambilnya itu adalah bentuk menghormati. Jangan langsung menolak gitu ya, ketika diberi itu namanya tidak menghormati. Kalau misalnya, Bu, kayak diberi makanan tapi kita sudah kenyang, kan kita tolak, gimana, Bu? Iya, gak apa-apa lah. Nolaknya itu secara baik-baik. Dibilang alasannya saya sudah kenyang, mending dikasih ke yang lain gitu. Ya nanti itu dikasih ke yang lain. Ya. Ya. Agama Islam itu tidak pernah menganjurkan seseorang itu untuk meminta-minta, apalagi berbohong. Misalnya ada yang tahu gimana kalau orang yang meminta-minta itu tapi bohong, tidak sesuai keadaan. Ada yang tahu? Ya, tahu. Seperti apa? Semisal itu, saya boleh minta makanannya, saya tidak nyambung gitu, saya tidak diberi uang sama orang tua ketika sekolah. Padahal anak tersebut membawa uang gitu, Bu. Ya, bagus. Ada lagi biasanya itu di jalan itu ya, kalau kita bepergian itu ada orang yang pura-pura tangannya nggak ada gitu ya, itu kan berbohong. Nah itu nanti yang dikasih, misal ada orang yang memberi itu kan tidak tahu kalau orang itu sebenarnya tangannya ada.
Yang memberi itu mendapatkan pahala, sedangkan yang menerima itu uangnya tuh tidak barokah gitu. Ya, Ya, seperti itu. Tidak boleh ya Bu melakukan seperti itu ya Bu. Iya, tidak boleh. Bukan karena hanya melanggar aturan agama dan juga bukan karena dosa, tapi itu karena bisa membuat misalnya itu ada teman kita yang Kristen gitu kan. Terus dia tahu kalau dia itu berbohong meminta-minta ke orang. Nah, nanti itu orang Kristen itu bisa mikirnya itu oh, orang Islam gini ya. Itu kan sama saja kita mencemarkan nama baik gitu. Ya Bu, benar. Nah, sekarang Bu Guru, kan kalian sudah mendengarkan apa yang sudah diterangkan. Ya. Apakah kalian bisa memahami materi yang sudah diterangkan? Ya, sedikit paham Bu. Gimana kalau semisal Bu Guru kasih kuis, apakah kalian bisa menjawab? Insya Allah bisa Bu. Bu Guru kasih kuis ya. Ya Bu. Ya. Nah, di sini Bu Guru itu memiliki dua kertas. Di dalam dua kertas ini ada pertanyaannya masing-masing. Kalian pilih salah satu untuk dijawab. Kalian cari dulu jawabannya, kalian pikirkan, kan tadi sudah dijelaskan kan? Ya Bu. Nah, kalian itu ingat-ingat materi yang sudah dikasih tadi, itu kan sudah paham. Kalian isi di sini, nanti Bu Guru suruh tulis di papan ya, bisa? Ya bisa. Yang dipilih. Cuma ini. Ya. Kalian dipikirkan dulu, itu kan tadi kan sudah diterangkan. Itu agar kalian Bu Guru itu biar bisa tahu kalian paham atau tidak. Ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mau dipikir-pikir saya Bu, jawabannya ya bukan salah. Iya, dipikirkan dulu. Kan sudah diterangkan tadi kan. Pasti kan ingat kan masih? Iya, Bu. Ya, silakan. Tidak boleh nyontek ya, diskusi boleh tapi tidak boleh nyontek ya. Iya Bu. Ya Bu. Nanti yang sudah duluan langsung maju, ditulis di papan. Ya. Itu hapus dulu ya. Iya Bu. Apakah sudah ada yang selesai? Bu, sudah. Ayo maju. Ya Bu. Ditulis sama saya ya Bu. Iya, ditulis sama kalian sudah? Sudah Bu. Nanti sudah nyariskan ditulis ya. Iya Bu. Ini yang Bu pertanyaannya ya Bu. Iya, Tangan di iya. atas lebih baik daripada tangan di. Di mana? Kan sudah dijelaskan tadi, masih ingat? Ya. Ya, dijawab. Jawabannya Sudah? ya sudah. Ini masih belum tahu ya, ini benar atau salah. Selanjutnya Ya. Alia ditulis dulu, nanti kita bahas bersama ya. Ya Bu. Iya Bu. Ayo Alia ditulis.
Ini pertanyaannya ya, Bu. Ya, langsung ditulis jawabannya. Ini jawabannya ya, Bu. Ya, silakan duduk. Di sini ini kan tadi pertanyaannya siapa? Saya, Bu. Ya, pertanyaannya Rizka. Nah, menurut Alia, apakah ini sudah benar atau belum? Benar, Bu. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di Bawah. Ini benar. Lalu ini Alia, menurut Rizka apakah ini sudah benar atau belum? Atau ada yang salah? Benar, Bu. Ya, jika kita suka memberi, maka kita akan mendapatkan Pahala. Ada loh orang yang memberi tapi tidak mendapatkan pahala. Ya. Contohnya seperti apa? Seperti apa, Bu? Nah, misalnya kita itu mau memberi, ya kita sudah niat mau memberi, tapi kita masih misalnya di itu ya, mau memberi ke teman, terus kita masih aku mau memberi ke sana, ke sini gitu kan, aku mau kasih ke Alia gitu. Nah, itu sama saja kita itu ria, ingin dipuji, nanti temannya itu, wah Alia suka memberi ke gitu. Beda lagi kalau semisal Alia memang yang ngasih, tapi Alia nggak sengaja, itu ada temennya, tapi Alia nggak ngasih tahu kalau memberi, Alia tiba-tiba ngasih gitu kan. Nah, kalau misal temennya, wah Alia suka memberi ya, itu dia termasuk dia, karena Alia tidak sombong, dia memberitahu pada temannya. Ya. Nah, itu beda ya, ada yang mendapatkan pahala, ada yang tidak mendapatkan Pahala. Justru mendapatkan apa? Dosa. Bagus. Kalau semisal anak tersebut ingin memberi tapi di hatinya itu tidak ikhlas gitu, Bu. Berarti itu gimana? Kalau ya itu biasanya kan disuruh gitu kan ya, Ya. itu tidak ikhlas gitu. Ya, kalau semisal Seperti kayak terpaksa gitu itu, Bu. Kan kadang seringat ada kayak pengamen gini tuh, Bu. Kan kita memberi tapi sesungguhnya kita tidak punya uang, cuma kita itu. beda lagi pertanyaannya. Kalau semisal kita mau memberi ya, kita sudah niat mau memberi, cuma tiba-tiba gak bawa dompet Ya. gitu ya. Nah, itu kita masih mendapatkan pahala karena kita sudah niat, karena itu niat itu jika kita sudah berniat itu kita mendapatkan pahala. Beda lagi kalau kita mau membuat kejahatan gitu ya, itu ketika masih niat ingin melakukan kejahatan itu tidak dosa, kita tidak mendapatkan pahala. Tapi jika niat itu sudah dilakukan, maka yang dilakukan itu bernilai dosa. Kalau niat baik itu sudah mendapatkan pahala, apalagi dilaksanakan itu pahalanya lebih besar gitu. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau memberi itu harus ikhlas dari hati yang paling dalam ya, Bu. Iya. Nah, itu biasanya itu diajarkan dari kecil. Ya. Biar nanti kita pas dewasa itu nggak ada paksa gitu. Kalau dari kecil itu sudah terbiasa memberi kepada orang, itu nanti setelah dewasa itu nggak ragu gitu mau ngasih ke orang. Karena kalau memberi itu tidak mengurangi harta, tapi justru jika kita lebih sering memberi maka rezeki itu makin banyak datang ke kita. Jadi kita harus Berbanyak. berbanyak memberi daripada meminta. Ya, seperti itu. Dari penjelasan tadi apakah masih ada yang belum dipahami? Sudah dipahami, Bu. Nah, kalau sudah dipahami apakah kalian mau pulang? Ya, Bu. Nah, tadi kan Ibu Guru sudah menjelaskan dan juga sudah memberi kuis ya. Kalian Ya. kan sudah paham dengan konsep keutamaan memberi kan? Ya. Nanti kalian itu di rumahnya kalau semisal ada temannya yang kurang mampu gitu, kalian dikasih gitu ya, diberi. Ya. Misalnya kalau kalian punya makanan gitu terus dia gak makan gitu dikasih.
dikasih ya. Berarti meskipun baju yang sudah tidak dipakai sama kita diberikan kepada orang lain tidak apa-apa ya Bu? Iya, tidak apa-apa asalkan pakaiannya itu masih layak. Kalau Ya. sudah robek itu nggak boleh ya. Ya. Sesuatu apapun yang diberi itu harus bernilai layak untuk Ya. dipakai kembali. Ya. Seperti itu. Alias kalau tidak ingin bertanya, Tidak, Bu. nah, mungkin ini saja materi untuk hari ini. Ya. Kita tutup kelas pada hari ini ya dengan membaca doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sebelumnya tadi kan lupa siapa saja yang tidak masuk. Siapa Bu Halisa Faradila? Itu saja. Ya. Dua orang. Ya. Yang lainnya hadir ya berarti Hadir, ya. Bu. Ya, nanti disampaikan ya materinya ya. Disampaikan ke Halisa bahwa kita itu harus suka memberi. Ya. Bu. Mungkin hanya itu dari Bu Guru, selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kalian tidak ada yang paham ya. Ya. Bisa tanyakan kembali. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada. Ya, sama-sama.